Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Fatur Rahman dengan NIM 02090205171190 kelas Jinaya 6A. Baik, di sini saya akan membawakan materi atau presentasi mengenai kriminologi dengan judul yang saya bawakan adalah ruang lingkup dan mazhab atau aliran kriminologi. Sebelum kita masuk pada ruang lingkup dan aliran kriminologi, kita mengingat kembali bahwa pengertian dari kriminologi itu sendiri secara etimologi adalah terdiri dari dua suku kata, yaitu crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Sehingga yang dimaksud dengan kriminologi sendiri itu adalah ilmu tentang kejahatan atau ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya ini mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Apa-apa saja hal-hal yang berhubungan dengannya. Hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan itu sendiri adalah sebab-sebab mengapa kejahatan itu ada, selanjutnya akibat yang ditimbulkannya, reaksi masyarakat, serta pribadi dari si penjahat. Menurut Sutherland, yang dimaksud dengan kriminologi adalah seluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan jahat yang dipertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Nah, menurutnya, kriminologi mencakup pada proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang ditimbulkan dari hukum. Menurutnya juga, ada 3 cabang ilmu utama yang dipelajari untuk kriminologi itu sendiri. Yang pertama adalah sosiologi hukum kejahatan, yaitu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan apabila tetap dilakukan maka akan dikenakan sanksi. Nah, dalam artian ini adalah bahwa yang menghakimi atau yang membuat sebuah perbuatan itu adalah disebut sebagai kejahatan adalah hukum. Selanjutnya etiologi kejahatan atau etiologi kriminal. Ini adalah ilmu atau cabang ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut. Nah, etiologi kejahatan ini menjadi satu kajian utama dalam kriminologi. Selanjutnya adalah penologi. Penologi merupakan ilmu tentang hukuman. Oke, kita akan masuk yang materi selanjutnya, yaitu ruang lingkup kriminologi. Nah, ruang lingkup kriminologi ini dibagi menjadi 3 hal pokok. Yang pertama adalah proses pembuatan hukum pidana atau making laws. Di dalamnya terdapat pembahasan-pembahasan seperti definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas kejahatan, penggolongan kejahatan, serta statistik kejahatan. Selanjutnya hal pokok yang kedua adalah etiologi kriminal atau etiologi kejahatan yang membahas tentang penyebab-penyebab mengapa kejahatan itu terjadi, atau bisa kita sebut juga sebagai breaking of laws. Nah, hal-hal yang dibahas dalam etiologi kejahatan ini adalah yang pertama aliran-aliran atau mazhab-mazhab kriminologi, teori-teori kriminologi, berbagai perspektif kriminologi. Baik, hal pokok yang ketiga adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum. Nah, reaksi dalam hal ini bukan hanya diajukan kepada pelanggar hukum, akan tetapi berupa tindakan represif, juga reaksi terhadap calon korban dari pelanggar hukum. Baik, masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu aliran-aliran atau mazhab-mazhab kriminologi. Ada beberapa mazhab-mazhab dan aliran-aliran kriminologi yang ada pada saat ini. Yang pertama adalah aliran klasik, selanjutnya aliran kartografik, aliran sosialis, aliran positif, dan aliran sosiologis. Masuk pada yang pertama, yaitu aliran klasik. Aliran ini berpandangan bahwa setiap orang yang melanggar hukum undang-undang harus dihukum tanpa melihat statusnya, umurnya, selanjutnya kesehatan jiwa, kaya dan miskinnya. Artinya bahwa setiap orang yang melanggar hukum harus dihukum secara adil dan sama rata. Yang kedua adalah aliran kartografik ya. Aliran ini berpandangan bahwa penyebaran kejahatan itu bertumpu pada penyebaran wilayah berdasarkan faktor geografik dan sosial. Yang dinamakan dengan kejahatan adalah perwujudan dari kondisi-kondisi gejala sosial. Selanjutnya yang ketiga adalah aliran sosialis. Dalam aliran ini, kejahatan dipandang sebagai hasil dari sebab akibat atau suatu ajaran saja. Nah, biasanya aliran ini juga berpandangan bahwa kejahatan dipengaruhi oleh
ekonomi. Maka dengan cara apa melawan kejahatan? Aliran ini berpandangan bahwa untuk melawan kejahatan maka perlu ditingkatkannya ekonomi pada suatu daerah tersebut. Yang tentunya ada aliran positif. Nah, aliran positif ini berpendapat atau berpandangan bahwa pelaku kejahatan atau perilaku kejahatan itu berasal dari perbuatan manusia itu sendiri, berasal dari perbuatan individu itu sendiri dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Jadi perbuatan kejahatan itu muncul akibat kemauan individu itu sendiri. Yang terakhir ada aliran sosiologis. Aliran sosiologis ini berpendapat bahwa unsur-unsur terdapat dalam individu maupun kelompok masyarakat itu mempengaruhi terjadinya sebuah kejahatan. Apakah dia terpengaruh oleh masyarakat sekitarnya, apakah ia terpengaruh oleh kelompoknya, apakah ia terpengaruh dari lawan bicaranya. Nah, itu yang pandangan dari aliran sosiologis itu sendiri. Baik, mungkin sekian pembahasan saya mengenai ruang lingkup dan mazhab-mazhab serta aliran kriminologi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga ini bisa memenuhi tugas saya sebagai bahan ujian akhir semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.